Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Channel. Pada kesempatan kali ini, The Channel akan kembali membagikan sebuah kisah yang berjudul Misteri Pembangunan Proyek IKN. Sebelum lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Menjalani sebuah kisah penuh misteri dan ketegangan di balik proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana para pekerja yang sedang berjuang mencari nafkah harus berhadapan dengan hal-hal menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan temukan jawabannya bersama kami untuk mengungkap misteri di balik proyek pembangunan Ibu Kota baru. Ketika proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan mulai dikerjakan, banyak cerita mistis dari warga setempat yang mengalir di kalangan para pekerja. Salah satu kisah yang paling terkenal berasal dari pengalaman Pak Wito, seorang mandor yang bekerja di sana. Sebagai orang asli Jawa, Pak Wito tak pernah terlalu percaya dengan cerita-cerita hantu. Namun pengalamannya di hutan Kalimantan mengubah pandangannya selamanya. Pada malam itu, setelah seharian bekerja di bawah terik matahari, Pak Wito memutuskan untuk beristirahat di kamp pekerja yang terletak di tepi hutan. Hutan Kalimantan terkenal akan keheningannya, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suara-suara burung dan binatang malah mendadak hilang, seolah-olah seluruh hutan tertahan dalam keheningan yang menakutkan. Saat itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Pak Wito yang sudah bersiap tidur merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Meski tak ada angin, dedaunan berdesir pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Perasaan aneh ini membuat Pak Wito keluar dari tenda untuk melihat-lihat dengan lampu senter di tangan. Ia melangkah pelan ke arah suara aneh yang semakin jelas terdengar. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika ia mendengar suara tawa samar-samar dari kejauhan. Suara yang tak biasa terdengar di tengah hutan yang sunyi. Suara itu terdengar seperti suara wanita. Namun ada sesuatu yang tidak wajar. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara itu. Seperti ada seseorang yang memanggil namanya dari balik kegelapan hutan. Tapi bagaimana mungkin? Tak ada yang tahu namanya di sini selain para pekerja yang sudah tertidur lelap. Pak Wito berdiri di tengah kegelapan, diapit oleh rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi. Sambil mencoba mencari asal suara itu. Namun suara itu menghilang. Yang tersisa hanya keheningan dan kegelapan. Pak Wito menghela nafas lega, berpikir mungkin semua ini hanyalah akibat kelelahannya. Ia memutuskan untuk kembali ke kamp. Namun saat berbalik, langkah kakinya membeku di depannya. Di bawah sinar bulan yang sama, ada sosok tinggi besar, hitam pekat berdiri diam di antara pepohonan. Sosok itu tak bergerak, namun kehadirannya sangat mengancam. Pak Wito tak bisa melihat wajahnya, hanya sosoknya yang seolah menyatu dengan bayang-bayang hutan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya bayangan.
Namun, naluri bertahannya memerintahkan sesuatu yang lain. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali ke camp dengan nafas tersengal, tanpa menoleh sedikit pun. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Pak Wito. Setelah sampai di tenda, ia menutup rapat pintu dan merasakan tubuhnya gemetar hebat. Di luar, suara desiran angin dan langkah kaki samar terdengar mengitari camp, seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Pak Wito berusaha menenangkan dirinya, namun rasa takut itu semakin kuat, membuatnya tak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, Pak Wito menceritakan pengalaman tersebut kepada para pekerja lainnya. Sebagian besar dari mereka hanya tertawa, menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Namun beberapa pekerja senior yang sudah lebih lama di sana menatap Pak Wito dengan wajah serius. Mereka tahu hutan ini memang menyimpan banyak misteri yang tak bisa dijelaskan. Setelah kejadian malam itu, Pak Wito berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia alami hanyalah efek kelelahan. Namun semakin hari, perasaan tak nyaman itu semakin memburuk. Para pekerja mulai melaporkan hal-hal aneh yang mereka alami di hutan Kalimantan ini. Ada yang mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Ada yang merasa diawasi. Dan beberapa bahkan mengaku melihat sosok hitam di antara pepohonan. Sama seperti yang dilihat Pak Wito. Namun pekerjaan harus tetap berjalan. Pak Wito tak punya pilihan lain selain tetap fokus pada tugasnya. Suatu malam, ketika para pekerja sudah kembali ke camp, Pak Wito memutuskan untuk memeriksa alat berat yang berada di tepi hutan. Ia merasa lebih tenang karena ada cahaya lampu dari alat-alat berat yang beroperasi di malam hari. Tapi keheningan malam tetap membuat bulu kuduknya meremang. Sambil memeriksa mesin, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang. Dengan perasaan lega, ia mengira itu salah satu pekerja yang datang untuk membantunya. Namun saat ia berbalik, tak ada siapapun di sana. Pak Wito merasakan jantungnya berdebar lebih cepat, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya binatang yang berkeliaran. Namun, langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, dan kali ini disertai dengan suara tawa pelan. Suara yang familiar dan menakutkan. Suara yang sama, seperti yang ia dengar beberapa malam lalu. Pak Wito mematikan mesinnya dan menoleh, hanya untuk melihat sosok yang semakin nyata. Di bawah sinar lampu alat berat, terlihat seorang wanita berdiri di tepi hutan. Rambutnya panjang, mengenakan pakaian putih yang kotor dan wajahnya tertutup bayang-bayang. Suaranya terdengar seperti memanggil, tapi kata-katanya tak jelas. Darah Pak Wito seakan berhenti mengalir. Sosok itu berdiri tanpa bergerak, hanya menatap ke arah Pak Wito dengan tatapan kosong yang memancarkan aura kematian. Meskipun jarak antara mereka cukup jauh, Pak Wito bisa merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil langkah mundur. Wanita itu tak bergerak, tetapi suaranya semakin jelas seperti menyusup ke dalam kepala Pak Wito.
Suara itu menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti, tetapi membuat jiwanya bergetar. Dalam keadaan panik, Pak Wito berlari kembali ke camp. Nafasnya memburu, sementara langkah kakinya terasa berat. Seolah-olah tanah di bawahnya berusaha menahannya. Begitu sampai di camp, dia langsung mencari para pekerja lainnya. Namun yang ia temukan hanya 2 orang yang masih terjaga, sedang duduk di dekat api unggun. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu dari mereka. Pak Wito belum sempat menjawab. Terdengar suara langkah kaki dari luar camp diiringi dengan bisikan samar yang terdengar seperti sebuah lagu kuno, tetapi dipenuhi dengan kesedihan mendalam. Para pekerja itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. Wajah mereka yang awalnya santai, kini berubah menjadi tegang. "Apa itu, Pak?" Salah satu dari mereka berbisik. Matanya menatap penuh ketakutan ke arah gelap. Pak Wito hanya menggeleng pelan. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu bahwa apapun yang mereka dengar malam ini bukanlah suara manusia biasa. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan bergerak menuju mereka. Para pekerja mulai ketakutan. Ia merasa bahwa sesuatu di luar sana sedang mengintai mereka, menunggu momen yang tepat. Malam itu, mereka semua duduk dengan tubuh kaku di sekitar api unggun, mendengarkan suara-suara dari kegelapan. Detik demi detik berlalu dengan lambat, dan suara itu terus terdengar, merayap di antara pepohonan, seolah sedang mencari sesuatu. Pak Wito tahu ini bukan makhluk biasa. Sesuatu di hutan ini sedang mengawasi mereka. Pagi datang dengan lambat, seolah-olah malam enggan berakhir. Setelah malam yang mencekam itu, Pak Wito dan para pekerja mencoba bersikap normal, meskipun rasa takut terus menghantui mereka. Mereka tahu hutan Kalimantan bukan hanya sekedar deretan pohon dan binatang liar. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dan lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Ia tahu bahwa apa yang mereka alami semalam bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu di hutan ini yang tak ingin mereka di sana. Dan sekarang ia harus memikirkan bagaimana caranya menjaga para pekerja tetap aman. Namun, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Proyek IKN tak bisa berhenti hanya karena cerita-cerita mistis. Di siang hari, mereka semua berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya dan melanjutkan tugas masing-masing. Tetapi suasana hutan tetap terasa berbeda. Meski matahari bersinar terang, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada mata yang terus mengawasi dari setiap sudut. Saat tengah hari, seorang pekerja bernama Budi mendekati Pak Wito. Wajahnya terlihat pucat dan cemas. "Pak, saya ingin bicara," katanya dengan suara rendah. "Tadi malam saya mimpi buruk. Saya lihat hutan ini terbakar. Tapi apinya bukan api biasa, apinya hitam, dan ada sosok besar di dalamnya, berdiri di antara pohon-pohon." Pak Wito menghela nafas panjang.
Ini bukan pertama kalinya para pekerja melaporkan mimpi-mimpi aneh setelah bekerja di hutan ini. Mungkin hanya mimpi biasa, jawab Pak Wito, meski dalam hatinya ia merasa ada yang lebih dari sekedar mimpi. Kamu istirahat dulu kalau perlu, Budi mengangguk pelan. Namun sebelum ia pergi, ia berkata lagi, "Tapi Pak, ada satu hal lagi. Sosok di mimpiku, sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Dan saya rasa dia tahu kita ada di sini." Kata-kata Budi membuat bulu kuduk Pak Wito berdiri. Ia berusaha mengabaikannya. Tapi malam itu ketakutan yang mereka rasakan semakin menjadi-jadi. Suara-suara dari hutan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Desir angin yang biasanya lembut kini terdengar seperti bisikan, dan setiap bayangan di antara pepohonan terlihat seperti sosok hitam yang bergerak pelan. Pak Wito tak bisa tidur. Ia duduk di dekat api unggun. Matanya menatap ke arah hutan di sekitarnya. Para pekerja lain mencoba tidur, namun mereka gelisah. Malam terasa begitu panjang, seolah-olah waktu berjalan lambat hanya untuk memperpanjang penderitaan mereka. Tiba-tiba suara gemerisik terdengar dari hutan. Pak Wito segera bangkit dan menajamkan pendengaran. Gemerisik itu semakin mendekat, dan kali ini disertai dengan suara langkah kaki berat. Seolah-olah ada sesuatu yang besar bergerak di antara pepohonan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya binatang. Namun nalurinya berkata lain. Tak lama kemudian, sosok hitam besar yang dilihat Pak Wito malam sebelumnya muncul lagi, berdiri di antara pepohonan. Tetapi kali ini lebih dekat. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang padat, dan matanya bersinar merah redup. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam menatap Pak Wito dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Pak Wito tak bisa menggerakkan tubuhnya. Kakinya terasa lemas dan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah semua panas di sekitarnya tersedot oleh kehadiran sosok itu. Pak Wito ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok hitam itu mulai bergerak pelan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, seolah-olah bumi sendiri gentar akan kehadirannya. Pak Wito mundur perlahan, namun bayangan hitam itu terus mendekat. Para pekerja yang lain mulai terbangun, dan mereka melihat apa yang dilihat oleh Pak Wito. Wajah mereka berubah pucat pasi, dan beberapa dari mereka langsung lari ke arah tenda, mencoba berlindung dari apapun yang mengintai mereka. Pak Wito tahu sosok itu bukan makhluk biasa. Hutan ini dengan segala keheningannya telah menjadi tempat tinggal bagi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Teror yang mereka rasakan hanyalah permulaan, dan Pak Wito bisa merasakan bahwa malam-malam ke depan akan semakin berbahaya. Malam itu, suasana camp menjadi sangat tegang. Para pekerja yang terbangun berlarian ke dalam tenda,
mencoba berlindung dari sosok misterius yang terus mengawasi mereka. Pak Wito berdiri di luar, matanya terpaku pada bayangan hitam yang kini semakin mendekat. Suara nafasnya terdengar berat, penuh ketakutan. Sosok itu berdiri di tepi hutan, seolah sedang menunggu sesuatu. Tak ada suara, hanya kegelapan yang menelan semua cahaya di sekeliling. Pak Wito merasa tubuhnya gemetar, namun ia tahu ia harus melindungi para pekerja lainnya. Dengan tekad yang tersisa, ia berteriak memanggil mereka. Beberapa pekerja yang masih berada di luar segera berlari ke dalam tenda, sementara yang lain merapatkan diri. Suara langkah kaki sosok itu semakin dekat, dan Pak Wito merasakan hawa dingin yang menusuk. Rasanya seperti ada tangan yang tak terlihat menjangkau dan mencengkeram hatinya. Dalam ketegangan itu, Budi, pekerja yang melaporkan mimpi buruknya, muncul dari tenda. Wajahnya tampak cemas. "Pak, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi sebelum terlambat." Suaranya bergetar. Pak Wito tahu bahwa mereka tak bisa melarikan diri begitu saja. Hutan ini adalah rumah bagi sesuatu yang lebih tua dari mereka dan mungkin lebih pintar. Namun, saat Pak Wito ingin memberikan penjelasan, sebuah suara yang mengerikan terdengar dari dalam hutan. Suara itu seperti raungan yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Suara itu menggema, membuat darah Pak Wito membeku. Ia tahu itu bukan suara manusia. Dalam sekejap, sosok hitam itu mulai bergerak lebih cepat. Ia menembus kegelapan. Langkahnya terasa berat dan tanah di bawahnya bergetar. Pak Wito berbalik dan berlari menuju tenda. Teriakan para pekerja membangkitkan naluri bertahannya. Begitu semua tenda tertutup, mereka berkumpul dalam satu tenda besar. Wajah-wajah mereka terlihat pucat dan ketakutan. Suara raungan dari luar semakin keras, seolah-olah makhluk itu marah karena mereka bersembunyi. Pak Wito lantas mengambil senter dan menyalakannya, menerangi ruangan yang sempit dan penuh kecemasan. "Kita harus tetap tenang," katanya, berusaha meyakinkan semua orang. "Kita harus menunggu hingga pagi. Mungkin ini hanya permainan pikiran kita." Namun suasana dalam tenda semakin mencekam. Suara gemerisik dari luar semakin intens. Pak Wito bisa merasakan makhluk itu mengelilingi mereka. Setiap detik terasa seperti 1 jam, dan setiap kali ada suara, semua orang saling berpandangan dengan ketakutan. Budi yang duduk di sudut tiba-tiba teringat sesuatu. "Pak, mungkin kita harus melakukan sesuatu. Mungkin ada cara untuk mengusirnya," usulnya dengan semangat. "Meskipun suaranya bergetar, kita bisa menggunakan garam atau dupa, Pak." Pak Wito menggelengkan kepala. "Kita tak tahu apa yang kita hadapi. Jika ini memang sesuatu yang berasal dari hutan, melakukan ritual semacam itu bisa berbahaya." Namun Budi tak menyerah. Ia terus mencoba. "Jika tidak, kita tak akan pernah aman di sini, Pak."
Dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka mencari sesuatu yang bisa digunakan. Akhirnya, mereka menemukan beberapa batang tupa yang dibawa oleh salah satu pekerja untuk mengusir nyamuk. Budi dan beberapa pekerja lainnya menyalakan tupa dan membakar sedikit garam, berharap bisa melindungi diri mereka. Saat asap dupa mulai memenuhi tenda, suara dari luar semakin mengamuk. Raungan makhluk itu semakin dekat, dan Pak Wito bisa merasakan tekanan di udara. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di pintu tenda, memancarkan aura menakutkan. Dengan cepat, asap dari dupa menyeruak keluar, berusaha membentuk batas di antara mereka dan makhluk itu. Makhluk itu tampak terkejut, seolah-olah asap itu menyentuhnya. Namun, saat Pak Wito dan para pekerja berdoa dalam hati, sosok itu mulai bergerak mundur. Tapi sebelum mengeluarkan suara raungan yang menakutkan, menggetarkan setiap jantung yang mendengarnya, kegelapan di luar semakin tebal, dan Pak Wito merasa saatnya semakin mendekat. Mereka harus bertahan hingga pagi, tapi ia tahu malam ini bisa menjadi malam terakhir mereka. Teror ini bukan sekedar gangguan, ini adalah peringatan, dan mereka sedang menghadapi sesuatu yang sangat nyata. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, suara raungan itu mulai mereda. Meskipun ketegangan di dalam tenda masih sangat terasa, Pak Wito dan para pekerja tetap bersatu, bertahan di tengah rasa takut yang membelenggu. Mereka saling berpegangan, berharap kehadiran tupa dan garam dapat memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Ketika langit mulai memudar menuju subuh, cahaya samar perlahan menerangi tenda. Suasana yang awalnya mencekam mulai berubah, tetapi rasa was-was tetap ada. Pak Wito tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan hutan ini. Meskipun malam telah berlalu, rasa teror itu tak bisa hilang begitu saja. Kita harus pergi sebelum makhluk itu kembali, ujar Pak Wito mencoba menggerakkan semua orang. Mereka segera mengemas barang-barang dan mematikan api unggun. Ketika mereka keluar dari tenda, sinar matahari mulai menyinari hutan, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan. Namun hutan itu terlihat berbeda, lebih gelap, seolah-olah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Ketika mereka berjalan, mereka merasakan kehadiran makhluk itu. Meski tak terlihat, bayangan-bayangan di antara pepohonan tampak lebih menakutkan. Tiap suara ranting yang patah membuat mereka terlonjak, dan setiap langkah terasa berat. Mereka melangkah perlahan, menelusuri jalan setapak yang mereka buat sebelumnya. Satu hal yang Pak Wito sadari adalah bahwa hutan ini seolah memiliki kehidupan sendiri. Suara kesedihan, rasa kehilangan, seolah menyampaikan pesan yang tak bisa mereka mengerti. Tiba-tiba, Budi berlari di samping Pak Wito. Wajahnya penuh kecemasan. "Pak, saya merasa kita sedang diawasi," bisiknya. Matanya melirik ke belakang. Pak Wito menoleh
tetapi tak ada apa-apa selain pepohonan yang padat. Namun perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Akhirnya mereka sampai di tepi hutan, dan di depan mereka terbentang lahan kosong tempat proyek IKN sedang berjalan. Suara mesin berat terdengar, dan sinar matahari yang cerah memberikan rasa aman yang hilang selama berhari-hari. Namun, saat mereka melangkah keluar dari hutan, sebuah bayangan hitam melintas di antara pepohonan, memicu teriakan ketakutan, dan para pekerja. Sosok itu muncul lagi, tetapi kali ini tak lebih dari sekedar ilusi, seolah-olah mengingatkan mereka apa yang mereka tinggalkan. Pak Wito menghela nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan semua orang. Kita sudah selamat. Mari kita kembali ke camp. Kita tak akan kembali ke hutan itu sebelum mereka melangkah lebih jauh. Pak Wito berhenti sejenak. Ia menatap hutan yang telah memberi mereka begitu banyak ketakutan, tetapi juga pelajaran berharga. Kita harus menghormati tempat ini, mengingat kembali suara-suara yang pernah mereka dengar. Hutan ini memiliki sejarah, dan kita hanya pengunjung yang seharusnya menjaga dan menghargainya. Para pekerja mengangguk, dan mereka melanjutkan langkah. Saat mereka kembali ke camp, sinar matahari mulai menjulang lebih tinggi, seolah mengusir bayang-bayang kegelapan yang mengintai mereka. Hari itu, mereka tak hanya meninggalkan hutan Kalimantan, tetapi juga meninggalkan ketakutan yang mendalam. Namun dalam hati mereka, rasa hormat terhadap alam dan misterinya tetap ada. Pak Wito tahu bahwa hutan itu akan selalu menyimpan kisah-kisahnya, dan mereka yang mendengar cerita ini harus mengingatnya dengan penuh kewaspadaan. Ketika mereka akhirnya menjauh dari lokasi proyek, Pak Wito merasa beban di dadanya mulai menghilang. Meskipun malam-malam kelam masih membayangi ingatannya, dia tahu bahwa pengalaman itu akan membentuk siapa mereka. Sekelompok pekerja yang telah menghadapi teror dan kembali dengan cerita untuk diceritakan, dengan satu pelajaran penting, bahwa hutan dan semua misterinya harus dihormati, bukan hanya sebagai tempat kerja, tetapi sebagai tempat bagian dari sejarah yang lebih besar dan tak terpisahkan dari hidup mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.